Putih itu burung merpati, kalau warna-warni ya cendrawasih. Didiklah anak dengan kasih, jangan sampai dengan pilih kasih. Apa jadinya bila orang tua pilih kasih? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Mari kita mulai dengan bagaimana sih orang tua yang pilih kasih itu? Orang tua yang pilih kasih atau istilah bahasa Inggrisnya parental favoritism adalah suatu keadaan di mana salah satu orang tua atau keduanya memiliki seorang anak emas yang selalu dipuja-puji atau menerima perlakuan khusus dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Penelitian membuktikan bahwa 40% orang Amerika yang dibesarkan dengan saudara kandung percaya bahwa orang tua mereka memiliki anak favorit. Kemudian dalam Journal of Family Psychology mengatakan 74% ibu dan 70% ayah melaporkan perlakuan istimewa terhadap satu anak. Daniel A. Cox dari Survey Center of American Life mengatakan bahwa di antara semua tips, nasihat atau strategi parenting yang tersedia di internet, pilih kasih adalah salah satu isu yang paling perlu diperhatikan dan harus dihindari oleh orang tua. Mengapa? Karena dampak yang ditimbulkannya sangat signifikan dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang bagi si anak. Jadi pernah nggak sih ada di posisi merasa bahwa orang tua kita pilih kasih? Gimana tuh rasanya? Oke, sejujurnya pernah. Pernah ada di posisi merasa bahwa kok sepertinya mama dan daddy lebih sayang sama adik. Adik sering dibela, dimanja, lebih diperhatikan. Dan mungkin karena saya posisinya kakak dan apalagi mempunyai adik cowok, jadi mungkin harapan orang tua sang kakak harus lebih mengerti dan bertanggung jawab. Ya intinya saat itu merasa diperlakukan berbeda seperti level kasih sayang dan perhatian orang tua itu lebih besar ke adik. Yang dirasakan pada saat itu ya bertanya-tanya kok bisa seperti itu. Kecewa, cemburu, merasa kesepian dan mungkin saat itu ingin bilang kepada orang tua tapi tidak tahu caranya gimana. Exactly the same. Ternyata sama ya. Pernah juga mengalami perasaan seperti itu sampai mau kabur dari rumah. Padahal waktu itu masih sangat kecil loh. Nah, walaupun orang tua tidak bilang anak mana yang mereka favoritkan, namun sebagai anak kita bisa merasakan siapa sih si anak emas, siapa sih yang lebih disayang atau dimanja. Anyway, kan sekarang kita sudah jadi orang tua. Kalau ditanya punya anak emas nggak? Pilih kasih nggak sama anak-anak? Gimana? Pasti jawabannya enggak. Nggak ada istilah anak emas, nggak ada pilih kasih. Umumnya tuh orang tua jawabannya seperti itu. Mengapa? Karena parental favoritism atau pilih kasih sering tidak disadari oleh orang tua. Kita sebagai orang tua tidak sadar kalau dengan pola parenting atau pengasuhan tertentu, kita sudah pilih kasih sama anak-anak kita. Contohnya saat kita mau motivasi si kakak, terus kita bilang, lihat adik, harusnya kakak bisa contoh adik, nilai-nilainya bagus, ranking 1 lagi. Makanya tuh kalau dibilangin orang tua harus dengar, sama kayak adik dengar-dengaran. Secara tidak langsung ini adalah salah satu bentuk favoritism yang tidak disadari oleh orang tua. Betul juga ya. Kadang sebagai orang tua kita tidak punya maksud atau tendensi untuk pilih kasih. Tapi jatuh-jatuhnya dengan membanding-bandingkan anak, itu ternyata sudah pilih kasih. Kantiana Taslim, Master of Psychology, seorang psikolog menjelaskan bahwa biasanya orang tua melakukan hal tersebut dengan maksud agar anak lebih baik. Namun tanpa disadari sudah ada favoritism dan ketimpangan kasih sayang orang tua terhadap anak yang bisa membuat salah satu anak merasa tidak disayang, tidak penting, bahkan merasa tidak nyaman saat berada di tengah keluarga. Nah, ada contoh-contoh lain dari perlakuan orang tua, entah sadar atau tanpa disadari, yang bisa dikategorikan sebagai tanda bahwa orang tua ini adalah orang tua yang pilih kasih. Hal ini perlu kita sebagai orang tua perhatikan. Yang pertama, memberikan perlakuan berbeda yang nampak. Contoh, salah satu anak sering dibelikan mainan, sementara yang lain tidak. Yang kedua, penerapan standar disiplin yang berbeda. Lebih kritis terhadap satu anak dibanding yang lain. Kemudian punishment yang lebih berat terhadap anak yang lain. Yang ketiga, suka membanding-bandingkan. Yang satu sering dipuji, yang lainnya menerima sindiran, mungkin untuk memotivasi ya. Yang keempat, intensitas komunikasi yang berbeda. Yang satu lebih sering diajak bicara, yang satunya lagi kurang komunikasi. Kemudian ada juga intonasi suara yang lebih keras dan tegas pada yang satu, sementara yang disayang lebih lembut dan bijak. Yang kelima, memberikan kesempatan dan dukungan yang lebih banyak pada satu anak dibanding yang lain. Yang keenam, lebih sering membicarakan anak kesayangannya. Ya, betul sekali. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa saja sih faktor penyebab parental favoritism ini? Yang pertama,
orang tua merasa lebih cocok pada salah satu anak saja. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena adanya konsep tertentu yang orang tua miliki tentang kepribadian anak yang lebih ideal. Anak yang kepribadiannya cocok dengan apa yang diharapkan orang tua itulah yang difavoritkan. Yang kedua, faktor yang lain ya, adanya perbedaan usia. Selain sifat dan kepribadian, orang tua pilih kasih juga bisa disebabkan oleh usia anak. Orang tua memang pada umumnya berinteraksi dan mendisiplinkan anak berdasarkan umurnya. Dan perbedaan ini semakin kentara jika gap umur anak lumayan jauh. Anak yang lebih besar mungkin akan lebih sering ditindak tegas dibandingkan anak lain yang lebih kecil. Sehingga apa yang dilihat anak sulung adalah orang tua mereka lebih sayang atau lebih sering memanjakan anak bungsu atau si adik. Yang ketiga ada faktor eksternal seperti salah satu anak memang membutuhkan perawatan lebih daripada yang lain. Perawatan dari orang tua dan hal ini tidak bisa dihindari. Kemudian orang tua mengalami tekanan dan masalah hidup yang akan membuat dia lebih dekat dengan yang dipikirnya lebih bisa meringankan beban orang tua. Nah, kalau tadi di awal sempat disebutkan bahwa orang tua pilih kasih ini punya efek yang signifikan dan dalam jangka waktu yang panjang, apa saja sih akibat negatif dari pilih kasih? Yang pertama, membuat anak tidak percaya diri. Terlalu sering memuji atau membanggakan salah satu anak dapat memunculkan rasa iri dan insecure, sehingga membuat anak lainnya menjadi tidak percaya diri. Dengan begitu mereka jadi mudah menyerah dan tidak berani untuk melakukan hal baru. Yang kedua, membuat anak lebih agresif. Orang tua pilih kasih dan sering membandingkan akan membuat anak cenderung bersikap lebih agresif. Mereka jadi mudah marah, tersinggung, dan frustrasi. Yang ketiga, membuat anak sedih berkepanjangan. Setiap anak tentu ingin disayangi dan dicintai orang tuanya tanpa terkecuali. Itu sebabnya saat anak merasa orang tua pilih kasih, tentu mereka akan merasa sedih dan berpikir dirinya tidak pantas dicintai atau mendapat kasih sayang. Yang keempat, membuat anak merasa tidak berharga. Terlalu sering melihat orang tua memuji pencapaian sang kakak atau sang adik, tentu dapat membuat anak merasa tidak berharga, padahal bisa jadi anak tersebut memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki saudara kandungnya. Yang kelima, menciptakan sibling rivalry hingga dewasa. Orang tua pilih kasih juga dapat menciptakan sibling rivalry atau persaingan tidak sehat antara kakak dan adik hingga dewasa. Mereka jadi tidak saling menyayangi atau melindungi, namun sebaliknya mereka akan bersaing demi menjadi anak yang paling disayang orang tuanya. Yang keenam, merusak hubungan anak dan orang tua. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua juga bisa membuat anak merasa tidak nyaman saat berada di rumah, sehingga mereka kerap pergi untuk mencari tempat yang dapat menerima diri mereka sepenuhnya. Alhasil, secara tidak langsung hubungan anak dan orang tua akan merenggang. Yang ketujuh, merusak mental anak. Anak akan selalu mengingat setiap hal yang didapatkan dari orang tuanya, tidak peduli baik atau buruk. Itulah sebabnya perlakuan pilih kasih tadi bisa saja menimbulkan luka batin yang terbawa hingga anak dewasa. Nah sekarang kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua sehubungan dengan pilih kasih? Yang pertama, kita perlu introspeksi diri, apakah selama ini sudah menjadi orang tua yang adil atau belum. Kebanyakan sikap pilih kasih itu dilakukan secara tidak sadar oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Mungkin kita sudah merasa bersikap adil, tapi bisa jadi ada salah satu anak yang merasa diperlakukan orang tuanya tidak fair. Nah, penting bagi kita selaku orang tua untuk terus introspeksi diri. Bila perlu, ajak semua anak mengobrol santai dan beri kesempatan mereka untuk meluapkan keluh kesahnya. Siapa tahu dengan cara ini anak mau jujur terhadap apa yang mereka rasakan selama ini. Yang kedua, kita perlu menjadi pendengar yang baik bagi semua anak kita. Walaupun anak tersebut memiliki sifat yang lebih sulit diatur atau memiliki minat dan preferensi yang mungkin agak unik atau tidak biasa, tetaplah jadi pendengar nomor satu bagi anak. Tunjukkan sikap hangat dan tidak kaku agar anak juga leluasa bercerita atau menyampaikan pendapat. Hargai setiap apa yang keluar dari mulut mereka dan hindari memberi penghakiman pada salah satu anak tertentu. Yang ketiga, kita perlu memberikan penjelasan jika memang orang tua harus lebih perhatian pada salah satu anak. Sikap pilih kasih tak jarang menjadi sikap yang justru harus dilakukan oleh orang tua karena adanya kondisi tertentu. Seperti ketika baru melahirkan anak lagi, atau ketika salah satu anak ada yang sakit dan butuh perhatian khusus di rumah. Jika kondisinya begini, ibu atau ayah mungkin akan mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada anak tersebut. Namun, pilih kasih dalam kondisi ini tetap tidak boleh dilakukan dengan cara mengabaikan anak yang lain. Ibu dan ayah bisa saling bergantian menjaga anak. Yang penting tidak ada anak yang merasa diabaikan.
Yang keempat, kita perlu meluangkan waktu untuk bersama setiap anak secara bergantian. Dibutuhkan kerjasama antara ibu dan ayah untuk melakukan hal ini. Orang tua harus membagi waktu bagi semua anak mereka karena memang semuanya membutuhkan perhatian yang sama. Kehadiran orang tua menjadi suatu motivasi, membuat rasa dicintai kuat, dan menyebabkan rasa percaya diri anak tumbuh. Yang kelima, kita tidak boleh membanding-bandingkan anak. Tidak ada anak yang suka dibanding-bandingkan dengan anak lain, apalagi dengan saudara kandungnya. Kebiasaan membanding-bandingkan akan menumbuhkan perasaan cemburu dan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat antar saudara kandung. Alih-alih membanding-bandingkan, fokuslah pada kelebihan setiap anak. Gali bakat mereka masing-masing dan fokus untuk mendukung mereka. Sebagai kesimpulan, sebagai orang tua yang dipercayakan Allah anak-anak untuk dididik dan dibesarkan, kita harus sadar bahwa sifat pilih kasih, entah itu sadar atau tidak sadar, memiliki dampak yang buruk bagi anak serta hubungan antar anggota keluarga, khususnya kakak beradik. Itulah sebabnya hargailah keunikan dan perbedaan setiap anak, cintai mereka dengan porsi yang sama dan terima setiap kekurangan dan kelebihan mereka. Alkitab telah memberikan contoh melalui kisah kehidupan Ishak dan Ribka sebagai orang tua, di mana masing-masing mereka lebih memfavoritkan satu anak. Ribka lebih sayang kepada Yakub dan Ishak lebih sayang kepada Esau. Dan hasilnya kita sudah tahu, hubungan kakak beradik menjadi rusak dan justru timbul permusuhan. Alkitab katakan dalam Mazmur 127 ayat 3, bahwa anak-anak adalah pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Mereka sama-sama diciptakan oleh Allah dan dipercayakan Allah dalam keluarga kita dengan keunikan masing-masing. Mazmur 139 ayat 14 katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.